Pagi hari ini kita punya edisi spesial. Tadi sudah disampaikan bahwa kita merayakan Xinjia atau Imlek. Jadi pagi hari ini ada yang spesial. Saya mau buka dengan sebuah angpau tentunya buat kalian semua. Tapi sayangnya cuma sisa satu amplop angpau. Jadi harus diperebutkan. Nah disinilah kita akan sangat memerlukan fokus, oke? Jadi saya nanti akan memberikan sebuah pertanyaan. Kak Bibi bisa bantu saya sebentar? Bisakah melihat dua orang pertama yang mengangkat tangan, oke? Dua orang pertama yang mengangkat tangan. Jadi kalau teman-teman tahu jawabannya langsung cepet-cepetan angkat tangan. Siapa dua orang pertama? Kak Marcel bisa bantu ya? Lihatin siapa juga yang mengangkat tangan duluan. Nanti akan maju dan memberikan jawabannya di sini. Kita akan cek ya. Apakah orang pertama, kalau orang pertama bisa menjawab dengan benar, dialah yang akan mendapat angpaunya. Kalau tidak, diberi kesempatan kepada orang yang kedua. Paham ya cara permainannya ya? Siap ya? Siap ya? Sudah fokus? Ya. Jadi di acara ini secara khusus karena kita Youth Impact adalah edisi Xinjia atau Imlek, saya juga akan menanyakan pertanyaan yang khusus. Siap? Itu ya, pertanyaan edisi Imlek, edisi Xinjia. Negara manakah di dunia yang mempunyai populasi terbanyak? Oke, dua orang pertama silakan maju ke depan. Dua orang pertama silakan maju ke depan. Martinda dan Kak Catherine. Jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Maju dulu. Jadi Kak Catherine kelihatannya pertama punya kesempatan untuk menjawab. Apa mau diserahkan ke Martinda? Siapa duluan? Oke. Jadi pertanyaannya adalah apa? Edisi Imlek ya. Clue-nya adalah edisi Imlek atau edisi Xinjia. Negara manakah yang mempunyai populasi terbanyak di dunia? Silahkan, siapa duluan? Catherine duluan, silahkan. Catherine menjawab. China. Gimana Kak Martinda? Punya jawaban yang berbeda? Sama. Oke. Ada yang mau kasih jawaban berbeda? Ya? Golden? Sini, maju. Oke, teman-teman karena saya mau seobjektif mungkin, mari sama-sama buka HP-nya. Mari buka Google, dan di edisi Xinjia Imlek ini mari tanya Google, apa jawabannya. Siap? 1, 2, 3, tanya Google. Tanya. Tulis negara dengan populasi terbanyak di dunia. Kamu tanya Google apa enggak? Jawabannya apa? Ini loh, saya tanya nih, search nih ya. Negara dengan populasi terbanyak adalah India. Dengaran, khusus pertanyaannya kan tadi saya bilang, khusus Xinjia ini pertama kali dalam sejarah India menjadi negara dengan populasi terbanyak di dunia. Jadi selamat kepada, ini yang bilang Google loh. Ini. Nih, jadi jawabannya apa? Negara dengan populasi terbanyak? India. Oke, selamat ya. Dapat angpau. Jangan lupa ya. Jadi tadi memang trick question ya. Saya bilang edisi Imlek. Jadi begitu edisi Imlek langsung pikirannya Chinese ya. Padahal jawabannya adalah
Imlek kali ini yang terbanyak adalah India. Jadi India akan terus bertumbuh sampai tahun 2050 menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia. Nah, ada yang tahu nggak kalau secara keseluruhan ternyata ada banyak orang India yang tinggal di luar. Tahu nggak? Saya pernah teman-teman ketemu sama teman dari Kenya. Dari Kenya, lahir di Kenya, tapi orang India. Wow, saya bingung. Kok kamu bisa nyasar sampai sana? Ternyata punya sejarah. Tahu nggak sejarahnya? Setiap negara jajahan Inggris ternyata punya orang India. Menarik. Setiap negara jajahan Inggris, British Commonwealth selalu punya populasi orang India. Jadi contoh mana kalau di dekat kita? Singapura. Mana lagi yang dekat? Malaysia. Iya. Negara-negara yang pernah menjadi British Commonwealth selalu punya orang India. Nah, ternyata menarik juga. Yang China itu ternyata diperkirakan ada 60 juta orang Chinese tinggal di luar China. 60 juta, bayangin. Jadi saya pernah ketemu dari Brasil. Brasil, lahir di Brasil, tapi Chinese. Ya, bahkan mungkin banyak teman-teman nggak tahu bahwa Perdana Menteri dari negara namanya Peru di Amerika Selatan adalah orang Jepang. Ya, jadi dunia tidak seperti yang kita kira. Nah, ngomongin bangsa-bangsa nih poinnya apa sih pagi hari ini? Gini, apa sih kira-kira yang menjadi makanan favoritnya orang Chinese di seluruh dunia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bukan. Bukan. Nasi? Bukan. Apa yang membuat sangat spesial, apa yang membuat orang Chinese itu sangat dikenali dari makanannya itu apa sih yang mempersatukan mereka apa? Bukan. Ya betul sih tapi enggak sepenuhnya betul. Ada yang masih bingung? Udah nyerah ya, nyerah, lumpia, nyerah. Jawabannya ya, tapi jangan marah sama saya ya. Tapi kalau dipikir-pikir benar, tahu apa yang mempersatukan orang Chinese makanannya? Chinese food. Oke. Oke, jadi yang mempersatukan adalah Chinese food ya. Jadi guyonannya, what is your favorite food? Chinese food. So what is the favorite time to come to your country? Lunch time. Waktu makan siang maksudnya gitu ya. Ya, jadi apa yang mempersatukan adalah Chinese food. Jadi dimanapun di seluruh dunia, di overseas, bahkan sampai di Amerika, sampai di Brasil selalu ada makanan namanya Chinese food. Iya. Jadi dimanapun ada orang China selalu ada makanan Chinese food gitu ya. Jadi Chinese foodnya macam-macam tentunya. Nah, pagi hari ini kita mau kenapa Koiman tanyakan ini? Kalau kita ngomongin Chinese population, ada Chinese food. Kalau kita ngomongin orang Kristen, apa yang membuat kalian disebut sebagai orang Kristen? Makan apa ya? Makan apa ya? Kalau tadi makan Chinese food gitu ya. Kalau Kristen tuh apa sih? Apa yang membuat kalian menjadi orang Kristen? Kristen food. Kayaknya sudah sangat tidak fokus ini pagi ini ya. Padahal judulnya adalah main focus, fokus utama. Apa yang membuat kalian disebut Kristen? Apakah karena bergereja? Apakah karena nyanyi? Apakah karena berdoa? Apakah karena baca Alkitab? Nah terus apa dong? Woi, tepuk tangan. Iya betul sekali, karena jawabannya adalah karena Kristen sendiri artinya adalah pengikut Kristus.
Jadi kalau kita tidak mengikut Kristus, namanya bukan Kristen. Jadi Kristen bukan soal aktivitas, bukan soal melakukan apa, tetapi apakah kita itu hidupnya betul-betul follow Christ atau meneladani Kristus. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya ingin kita fokus kita utama kalau kita menyebut diri Kristen atau sebagai Christ follower, pengikut Kristus, kita mau cari ayat apa nih? Ayat kunci kita, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Apa? Carilah, iya kayak cari angpau ya. Yuk kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras yuk. Kita perhatikan ayat ini. Sebelum saya mulai, saya mau bilang gini. Ayat ini kelihatan sederhana, kalian sudah dengar baik-baik. Tapi saya mau katakan, kalau kita semua betul-betul menerapkan dan mempraktekkan ayat ini, Anda akan susah untuk miskin terus. Tapi kalau Anda tidak betul-betul pay attention, tidak betul-betul menerapkan dan menghidupi ini, tidak ada jaminan apapun yang Tuhan berikan. Oke, perhatikan. Yuk mari sama-sama baca. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang bukan termasuk semuanya? Apa yang bukan termasuk semuanya? Pada waktu Tuhan Yesus ngomong di dalam ayat ini, konteksnya adalah bicara mengenai kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, apapun yang diperlukan oleh manusia. Jadi pada waktu dia mengatakan semuanya, itu mengatakan semua hal yang melingkupi, yang mencakup seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan. Intinya itu. Jadi apa yang tidak termasuk, gak ada. Bisa paham ya? Ini ayat luar biasa banget nih kalau kita betul-betul nangkep. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau yang bagian pertama kita lakukan. Betul ya? Jadi bukan carilah angpau dulu, bukanlah carilah jodoh dulu, bukanlah carilah karir yang baik dulu, tapi yang pertama adalah apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya sekarang, apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Kalau dikatakan ayat ini berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Inggris dan kebenarannya, gimana carinya? Cari Google, cari tiket ke Inggris. Ada namanya kerajaan Inggris. Kalau dikatakan di sini bahwa, tetapi carilah dulu kerajaan Spanyol, carinya gimana? Kayak Spanyol. Jadi kalau di sini tulis, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, carinya gimana? Cari tiket ke surga gitu ya, maksudnya ya. Ada yang siap beli? Gimana dong caranya? Kalau kerajaan Inggris, kita tahu harus gimana carinya, betul? Setuju? Kerajaan Spanyol, cari bisa? Kerajaan Majapahit bisa? Pernah ada Kak, tapi paling tidak sejarahnya ada kan? Bisa dicari kan segala hal tentang kerajaan Majapahit bisa kan? Nah pertanyaannya, kalau carilah kerajaan Allah, carinya gimana? Pernah enggak teman-teman memikirkan? Kalau ini dikatakan kerajaan Inggris aja Kak, aduh mestinya ayat ini lebih gampang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tinggal sampai ke London, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi masalahnya bukan kerajaan Inggris yang ditulis, kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa kalau gitu? Apakah berarti kita harus transfer dulu ke sana?
baru semuanya akan ditambahkan. Apa artinya ayat ini? Apa itu kerajaan Allah? Oke, kita buka dulu ya, Roma 14 ayat 17 sampai 19. Disinilah kita akan mengenal definisi dari kerajaan Allah. Jadi tadi kuncinya apa untuk mendapatkan semuanya itu ditambahkan padamu? Kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Oke, satu-satu ya, kerajaan Allah ya. Roma 14 ayat 17. Coba kita perhatikan, ini clue ya. Kisi-kisi yang diberikan oleh Alkitab. Apa itu kerajaan Allah? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Berarti bukan soal fisik ya. Tetapi soal kebenaran, sama-sama katakan. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan. Berarti kerajaan Allah adalah soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Berarti yang harus dikejar apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oke, nangkep ya sejauh ini ya. Perhatikan ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara yang gimana? Cara yang mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini luar biasa loh. Ada banyak orang dihormati oleh manusia tapi tidak dihormati oleh Tuhan. Ada orang yang tanda kutip dia merasa rohani banget dihormati oleh Tuhan, tapi sama manusia nggak dianggap. Masalah nggak? Masalah. Tetapi di dalam kehidupan Tuhan ingin supaya kita ini berkenan kepada Allah, tapi juga dihormati oleh manusia. Jadi berkenan, Tuhan suka, tapi secara manusia juga dianggap dan dihormati. Itulah cara hidup yang Tuhan ajarkan. Itulah namanya mengejar kerajaan Allah. Terus lanjut ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kerajaan Allah itu ternyata bukan soal lokasi. Ya, andai kata kerajaan Allah ada di Bermuda, mungkin kita akan rame-rame booking tiket ke Bermuda. Supaya apa? Begitu sampai Bermuda, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Betul kan? Betul kan? Kalau kerajaan yang ditulis adalah kerajaan Mojopahit, kita cari peninggalan Mojopahit dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masalahnya ini adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Well, saya ingin sampaikan pertama kita harus mengerti bahwa kerajaan Allah adalah di mana Allah adalah seorang raja. Betul? Kerajaan Allah adalah saat Allah adalah seorang raja. Dia seorang pemimpin. Dan pada saat dia memimpin, dia itu ada 3 hal yang utama, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi dalam bagaimana kita mengutamakan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah, mengutamakan 3 hal ini. Kita selalu mencari kebenaran, kita selalu mengejar yang namanya damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus di dalam semua situasi. Jadi kalau dalam situasi apapun kita harus memberikan respon, apakah respon kita akan mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi intinya pada waktu kerajaan Allah kita kejar, kita akan menemukan kemuliaan Tuhan. Pada waktu Tuhan itu menjadi raja, dia itu diagungkan dan dipermuliakan. Ya sama kalau kita ke Inggris, kenapa disebut kerajaan Inggris? Karena Raja Inggris dipermuliakan di situ. Ya diagungkan di situ. Kerajaan Allah adalah pada saat Allah diagungkan sebagai raja di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kerajaan Allah bukan ngomong fisik, tapi saat 3 hal ini terjadi enggak kita kejar
di dalam kehidupan kita atau tidak. Oke kok, sampai sini cukup paham ya? Paham ya? Nah sekarang kita masuk contoh-contoh supaya lebih paham lagi. Beberapa waktu ini saya sedang mempelajari kitab Yosua, ya karena tugas kelas, tugas Alkitab, mempelajari kitab Yosua, jadi kita harus baca kitab Yosua 1 sampai, ada yang tahu sampai pasal berapa? Wah ini angpau kedua, just kidding. Yosua ada sampai berapa pasalnya? 24, siapa yang jawab tadi? Pipin ya, untuk tahun depan ya. Oke, 24, betul 24. Nah, di pasal yang pertama sampai ayat 12 itu menceritakan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel itu menaklukkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi Yosua sebagai pengganti Musa, dia mengalahkan yang disebutkan ada 30 kerajaan. 30 raja dikalahkan di dalam Yosua 1 sampai 12. Itu tentang penaklukan, tentang perang. Itu 30 raja. Bertekuk lutut dalam waktu singkat. Ayat dari pasal 13 sampai 24 itu bicara mengenai damai. Selesai perang, mereka bagi-bagi tanah, bagi-bagi kekuasaan dan apa yang terjadi setelah itu. Jadi secara gambaran seperti itu, gambaran besar dari kitab Yosua. Nah, tapi yang kita mau belajar adalah, waktu saya belajar adalah apa resep utama bangsa Israel bisa menang luar biasa sukses luar biasa di tanah Kanaan. Ada yang tahu enggak? Strategi apa yang diterapkan oleh bangsa Israel, langkah militer apa yang mereka praktekkan sehingga mereka bisa sukses mengalahkan 30 raja. Ada yang tahu? Pakai strategi apa? Kebijakan militer apa? Jawabannya adalah enggak ada. Enggak ada strategi. Strateginya kalau boleh dibilang cuma satu. Yaitu apa? Percaya dan taat sama Tuhan. Itu tok. Satu itu tok. Nah itulah yang namanya main focus. Cuman satu, tapi begitu satu dapat kena semuanya. Ya, jadi main fokus bicara mengenai kita mengerti apa yang harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Kalau yang satu ini dapat, yang lainnya dapat semua. Tapi yang satu ini enggak dapat, yang lainnya juga enggak dapat semua. Yosua itu bukan orang yang ditraining secara militer. Bangsa Israel juga tidak pernah latihan militer. Mereka ratusan tahun sejarahnya adalah budak. Tidak punya training militer. Mereka mulai training militer adalah ketika mulai mendekati tanah Kanaan. 40 tahun di padang gurun. Tidak pernah ada yang training militer. Tapi pada waktu mulai masuk Kanaan, mereka mulai menghadapi musuh demi musuh. Menarik kalau teman-teman baca strategi yang dilakukan Yosua. Dari mulai kota pertama, ada yang tahu? Kota pertama adalah Yeriko. Yeriko strateginya gimana? Muter, dikelilingi 6 kali. Hari ke-7 kelilingi 7 kali. Terus mereka disuruh berteriak. Tahukah apakah strategi yang sama diterapkan di kota berikutnya? Enggak. Apakah strategi yang diterapkan di kota kedua diterapkan di kota ketiga? Enggak. Sama sekali enggak ada hubungannya. Ya, jadi kita belajar bahwa kitab Yosua bukan ngomong soal strategi, tapi ngomong satu strategi utama, satu kunci utama. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa kitab Yosua sebetulnya bukan bicara tentang bangsa Israel, tetapi bicara tentang Tuhan. Kitab Yosua bukan bicara tentang kesuksesan bangsa Israel, tapi kitab Yosua berbicara tentang Tuhan yang memimpin kesuksesan bangsa Israel. Tuhan itu harus menjadi fokus. Jadi kalau kita baca, nanti teman-teman bisa baca dalam Yosua pasal 6, kota Yeriko Tuhan sudah pesan. Pada waktu kamu tumpas, semua apapun yang di kota itu tidak boleh ada yang kamu ambil.
Semua harus dihabisi. Jadi bayangin, ada ternak, ada sapi, yang tambun, yang gemuk, tidak boleh dimiliki. Harus dibunuh, harus dibakar. Ada pas jarah, ada emas, perhiasan, tidak boleh diambil. Harus dibakar semua. Tapi menarik, di kota kedua tidak ada perintah itu. Di kota ketiga enggak ada perintah itu. Kota keempat enggak ada perintah itu. Dan selanjutnya. Cuman yang pertama tok. Berarti siapa yang berkuasa? Yang bikin aturan? Tuhan. Yang menetapkan caranya menang? Tuhan. Yang kasih syaratnya apa? Tuhan. Yang ngasih tahu strateginya apa? Tuhan. Di kota yang kedua, mereka maju, kalah langsung. Sampai Tuhan bilang, oke, strateginya sekarang pasang pasukan di belakang, begitu nanti kamu maju, kamu pura-pura mundur. Begitu mereka tertarik jauh, yang dari belakang nyerbu masuk. Begitu yang belakang nyerbu, sudah menguasai, gentian yang dikejar balik ngejar. Itu strategi ya, cara. Dan itu berhasil. Apakah di kota ketiga seperti itu? Sama sekali tidak. Jadi pencapaian-pencapaian masa lalu tidak menjadi tolok ukur bagaimana melakukan ke depannya. Jadi benar-benar di kitab Yosua itu mereka belajar mengandalkan yang namanya kepemimpinannya Tuhan atau kerajaannya Tuhan. Di mana Tuhan berkuasa, berotoritas sepenuhnya, apapun yang dia bilang harus dilakukan. Secara letterlek, plek, ya. Karena begitu mereka melanggar, kota kedua jadi korban. Mereka mati, 36 orang gara-gara tidak mengikuti perintah. Saya mau bacakan apa yang Yosua tulis di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7 ya. Yosua ketiga ayat yang ke-7, coba perhatikan ini. Pada waktu mereka mau masuk dikatakan Tuhan berkata kepada Yosua, berfirman kepada Yosua, pada hari inilah, perhatikan, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Jadi bangsa Israel ini sangat amat kagum dengan namanya Musa. Sangatlah, 40 tahun caranya keluar, ajaibnya luar biasa. Tulah demi tulah diceritain dari orang tua mereka, kejadiannya luar biasa banget. Oleh karena itu, pada waktu kepemimpinan ganti ke Yosua, Tuhan itu berfirman, pada hari ini, aku akan mulai membesarkan namamu. Supaya orang-orang, tadi kan dikatakan manusia dapat berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Jadi dihormati oleh manusia ini penting. Ya, bukan berarti dihormati oleh manusia itu tidak penting, penting. Yosua itu dihormati oleh manusia. Dibesarkan namanya. Tapi kita perhatikan bagian akhirnya. Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi fokusnya bukan di Yosuanya, tapi fokusnya adalah di Tuhan. Tuhan dulu menyertai Musa, sekarang Tuhan menyertai Yosua. Tahukah yang dikatakan ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu pada waktu Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi, ada yang tahu? Menyeberangi apa? Kali Progo. Bukan ya? Menyeberangi apa? Lautan. Lautan Jawa, Lautan Sulawesi, menyeberangi Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan. Musa baru 40 tahun yang lalu kira-kira melakukan peristiwa yang menakjubkan, yaitu membelah laut. Laut Merah. Ya, walaupun ini keturunannya bukan langsung ya, kecuali Yosua dan Kaleb, yang lain kan sudah mati semua, berarti kan cuma diceritain.
Dulu loh, papa lihat sendiri. Laut itu nak, membelah nak, benar-benar jadi tiang. Betul-betul jadi tembok sampai kita bisa lewat. Tanah itu betul-betul kering nak. Gitu. Jadi ini cerita, bayangin. Kalau Anda diceritain oleh orang tua Anda, dulu papa pernah mengalami peristiwa gaib kayak gini gitu loh. Saking gaibnya sampai, wah menakjubkan banget. Fokusnya kita kan pada, wah dulu hebat ya. Tetapi sekarang Yosua bilang, Tuhan bilang, aku akan mulai membesarkan namamu. Aku akan buat hal yang sama hebatnya. Dan dia membuat sungai Yordan membelah. Ada yang tahu nggak bedanya membelah Laut Merah dan membelah sungai Yordan? Ada yang tahu nggak teman-teman peristiwanya? Beda Kak, satu laut, satu sungai, ya betul, betul. Yang lain. Perbedaan lainnya tahu nggak? Pada waktu membelah laut, Musa membelah laut pada waktu dia ada di daratan. Tetapi Yosua pada waktu membelah sungai Yordan, kakinya sudah nyelup di sungai. Ya, rombongan para imam itu sudah nyelup kakinya di sungai, baru sungainya terbelah. Ya, wow, coba kita bayangin ya, laut pada waktu itu dibuka dulu kan orang Israel pada gila, suruh lewat laut, mati tuh ya, suruh lewat laut, mati terus dibukain dulu, grek, buka, lewat gitu, kering loh, oh iya kering ya. Pertama-tama kan enggak percaya, ini kering enggak sih sambil lihat, wih beneran nih, yuk lari gitu ya. Tapi kalau Yosua lebih heboh lagi sebetulnya. Ini di dalam keadaan sungai itu dalam keadaan deras. Deras dan mereka yang disuruh berangkat pertama adalah imam. Imam itu bawa apa? Tabut perjanjian yang artinya adalah simbol kehadiran Tuhan. Jadi bilang, minggir, aku duluan yang lewat gitu. Tuhan yang bilang, aku duluan yang lewat, kamu 200 meter di belakang. Jangan ada yang terlalu dekat, 200 meter di belakang. Jadi pada waktu kaki imam mulai nyelup, mereka melihat dari jarak 200 meter. Pada saat itu juga sungai itu mulai dipisahkan. Wow. Jadi Yosua mengalami perkara yang luar biasa sekali, ajaib sekali, supaya bangsa Israel melihat. Tapi ada fungsi kedua dari mujizat itu. Ternyata mujizat itu didengar oleh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Taunya dari mana? Ya baca Alkitab ya. Pada waktu kita baca tentang Yeriko, pada waktu 2 pengintai masuk Yeriko, apa yang dikatakan oleh Rahab, orang yang menyembunyikan pengintai itu, dia berkata, bangsa ini takut dan gemetar karena kamu, karena kalian bangsa Israel. Kenapa? Karena melihat kalian disertai Tuhan. Bagaimana disertai Tuhan? Satunya adalah melihat sungai Yordan yang lagi deras-derasnya, dilewati bisa jadi kering. Dan dilewati oleh 2 juta orang. Wah kalau cuma dilewati 15 orang mungkin kebetulan ya. Terus balik lagi sungainya. Ini 2 juta. 2 juta lewat, setelah lewat baru nutup lagi. Berita kayak gitu di zaman tidak ada media sosial, tidak ada telepon, tidak ada internet, langsung nyebar ke seluruh negeri Kanaan. Coba, kalau kita jadi orang-orang Kanaan, mikir nggak? Ini kita berhadapan sama bangsa apa berhadapan sama dewa? Coba mikir, yang kita hadapi ini bangsa apa dewanya? Iya kan? Kalau menghadapi bangsa kita cuma mikir strategi militernya apa. Tapi kalau sudah yang di langit yang bikin semua ini, terus kita bisa apa? Ya, jadi bayangin berita itu membuat semua bangsa-bangsa itu menjadi takut. Jadi saya percaya bahwa yang namanya mujizat atau pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah sebetulnya adalah sebuah tanda. Sama-sama katakan tanda. Miracles are signs. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris signs and miracles itu artinya sama. Miracles and signs artinya sama. Jadi tanda-tanda ajaib seringkali diterjemahkan signs and wonders. Jadi miracle adalah sebuah tanda.
Nah kalau teman-teman tanya tanda itu apa? Tanda itu kalau saya lihat di keluar dari sini ya, keluar dari sini terus ada tulisan simpang 5, 500 meter arah sini. Apakah dengan saya berdiri di tanda itu saya sudah sampai di simpang 5? Kan aku bilang tulisannya simpang 5. Apakah saya sudah sampai di simpang 5? Belum, betul? Makanya kalau kita berpergian, ya, terus kita lihat ada tulisan Bandung 210 kilo. Apakah kita sudah sampai di kota Bandung? Belum. Berarti apa gunanya tanda dong? Kalau gitu ngapain ditulis Bandung? Mendekati dan apa? Gunanya tanda apa? Dan mengarahkan kemana kan? Mengarahkan kemana dan jaraknya berapa jauh? Itu fungsinya tanda. Makanya mujizat itu bukanlah tempat kita berhenti. Tapi mujizat itu mengarahkan kita kepada pribadi yang sebenarnya. Jadi mujizat pertolongan Tuhan, terobosan yang Tuhan pernah berikan di dalam kehidupan kita, itu tidak pernah kita tempat untuk kita berhenti secara permanen di situ. Wah dulu ya Kak, aku pernah mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ada yang nolong, Pak Sintia nggak ada yang kasih angpau, tiba-tiba di gereja Kak, tiba-tiba ada yang ngasih angpau. Wah itu tahun 2023 ya. Ya, atau pas gini nggak punya harus tiba-tiba Tuhan tolong. Teman-teman kita seringkali terpukau dengan mujizat, seringkali terpukau dengan eventnya, tapi yang terjadi hanya menunjukkan arah. Kita belum sampai. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, pada waktu bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, tahukah apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh masing-masing laki-laki bawa satu batu dari sisi yang satu, bawa terus sampai di seberang, mereka taruh batu itu sebagai monumen. Dulu ini batunya di situ, sekarang nyebrang di sini. Maksudnya apa? Apakah artinya, oh kalau gitu mereka disuruh bikin perkemahan di seberang. Udah berhenti di sini berkemah ya. Inilah tanah perjanjian, kita berhenti di sini. Enggak kan? Ini adalah sebuah tanda. Tanda peringatan bahwa dulu Tuhan pernah melakukan ini karena Dia masih punya kepentingan untuk bawa kita ke sini. Paham ya? Jadi Tuhan membuat Sungai Yordan terbelah dengan satu maksud. Bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa kamu akan mengalahkan seluruh negeri ini. Dan itu sebuah sebuah kisi-kisi buat bangsa lain. Jangan coba-coba melawan. Sungai Yordan aja dibelah, apalagi membelah hatimu, gitu ya, gitu ya. Gitu dong ya. Wah, cuman masalah begitu gampang gitu loh. Sungai Yordan aja yang derasnya kayak gitu bisa dibelah, apalagi cuman itu gitu ya. Enteng, perkara ringan gitu. Ya jadi bangsa-bangsa yang lain mereka ngerti betul yang mereka hadapi bukanlah bangsa Israel. Tapi betul-betul Tuhannya bangsa Israel yang bekerja untuk mereka. Oleh karena itu strategi, kalau kita bilang siasat, menjadi tidak relevan. Karena ada satu hal yang menjadi fokus utama adalah kerajaannya Tuhan. Di mana Tuhan dipermuliakan, itulah namanya kerajaan Allah. Jadi itu, kerajaan Allah adalah apa? Adalah saat Allah menjadi raja. Pada saat dia menjadi raja artinya dia dipermuliakan. Pada waktu dia dipermuliakan ada apa? Damai, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yaitu. Jadi pada waktu kita melakukan itu, itulah arti mengejar kerajaan Allah. Yang kedua, bukan hanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran sekarang? Ini sudah lumayan tuh, dapat 50% tuh tadi ya. Kerajaan Allah wis dapat ya. Jadi hampir 50% lagi Anda mendapatkan semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu. Yuk, sisa 10 menit, 50% berikutnya. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Seringkali orang bilang kebenaran itu relatif. Ya, buat orang ini benar, yang buat orang itu tidak benar. Apakah seperti itu? Zaman dulu yang namanya kalau pakai rok pendek itu nggak boleh di gereja. Tapi sekarang pakai rok pendek kok mulai banyak ya. Kok berubah ya, berubah seiring zaman. Dulu kalau kita ke gereja sangat amat dilarang mendengar musik rock, betul ya? Main musik rock yang heavy metal gitu, wah ini musik setan. Sekarang musik yang kayak begitu dimainkan di gereja. Pertanyaannya apa kebenaran kalau gitu? Apakah kebenaran itu bisa berubah? Kebenaran adalah absolut. Kebenaran itu nggak bisa berubah karena zaman berubah. Kebenaran itu satu, karena apa? Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Saya akan bukakan ayat tambahan ya, Yohanes 14 ayat 6. Kita tahu ayat ini. Akulah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan kebenaran bukan apa, kebenaran adalah siapa. Dan kebenaran adalah aku. Berani banget bilang aku, bukan orang lain. Jadi kalau mau tahu kebenaran, kejar aku. Ya, tangkap ya. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah begini teman-teman. Kebenaran dan fakta itu sama apa enggak sih? Kebenaran sama fakta itu sama enggak sih? Sama. Ada yang lain? Fakta dan kebenaran. Beda sebetulnya. Beda. Seringkali orang kan bilang gini ya, ini yang jadi pergumulan banyak orang. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah terjadi. Benar enggak? Benar enggak? Sering pernah dengar doa itu? Terus orang itu yang kita doakan mati. Berarti kehendak Tuhan mati ya? Kok bisa gitu ya? Kita seringkali berdoa, Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Kalau dia jadi pacarku, kalau itu kehendak-Mu biarlah dia jadi pacarku gitu. Terus enggak jadi pacarnya. Terus jadi pacarnya. Apakah itu kebenaran? Apa itu fakta? Kayaknya kita mulai bingung. Kebenaran dan fakta, teman-teman, itu adalah dua hal yang berbeda. Dan seringkali ini jaraknya lumayan antara kebenaran dan fakta. Enggak selalu sama. Kebenaran pasti jauh di atasnya fakta. Apa yang kita sebut fakta hari ini bukanlah kebenaran. Contoh paling sederhana. Katakan saya bilang, saya janji untuk ketemu sama Golden jam 12:30 siang ini. Oke? Dan teman-teman yang kenal saya, menurut teman-teman saya orangnya on time enggak? Yang kenal saya, halo yang merasa kenal, on time enggak? On time ya, on time. Oke, jam 12:30 siang ternyata saya belum datang. Kok belum datang ya? Berarti itu apa? Fakta. Tadi kebenarannya yang teman-teman kenal bilang Koiman on time, betul kan? Tapi faktanya Koiman enggak on time. Jadi mana yang betul? Ternyata saya mau kasih tahu Golden bahwa saya terlambat karena suatu hal. Dan ternyata HP saya pas mati baterainya. Lalu kemudian Golden ngambil kesimpulan, berarti Koiman tuh memang orangnya enggak on time ya. Memang orangnya enggak tertib, terus enggak ngasih tahu lagi. Nah, apakah itu fakta atau kebenaran? Bisa mulai mengerti ya? Jadi yang Golden simpulkan adalah berdasarkan fakta.
Tapi kebenaran itu didapatkan dari apa? Dari pengenalan. Sama-sama katakan pengenalan. Jadi apa yang terjadi di dunia ini bukan berarti bahwa itu adalah kebenaran. Paham enggak? Jadi seringkali kita berpikir, oh kalau Tuhan begini, berarti kalau yang terjadi ini berarti Tuhan. Enggak, karena itu apa? Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi di bumi seperti di surga, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Oke. Lah kalau disuruh jadilah kehendakmu berarti kan yang terjadi ini belum tentu. Makanya disuruh berdoa. Kalau enggak ngapain disuruh berdoa? Paham ya? Jadi kita harus mengenali apa yang jadi kehendak Tuhan sebenarnya. Itulah namanya kebenaran. Tuhan ingin pimpin bangsa Israel dan Yosua masuk ke Kanaan dan mengalahkan seluruh 30 raja itu dengan sangat gemilang, dengan sangat sukses. Itu adalah kebenarannya, paham ya? Kenyataannya, mereka baru sampai di kota kedua, kota yang kecil udah kalah. Itu fakta loh, ini beneran terjadi loh, ini seriusan terjadi. Nah terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar tetap yang ini. Yang benar tetap 30 ini harus dikalahkan. Tapi faktanya mereka kalah di kerajaannya kedua. Dan mereka sempat tawar hati dan berkata, ini kalau berita ini disampaikan, kalau mereka tahu bahwa kita kalah sama kota kedua, wah mereka bakal rame-rame nyerang kita. Coba baca kitab Yosua. Istilahnya kalau ini sampai viral gitu ya, berita ini kita kalah sama AI viral, habislah kita. Berarti petuahnya atau kuasanya Tuhan itu hanya berlaku sampai kota kedua, sampai kota pertama tok. Ya, membelah Sungai Yordan, kota pertama masih manjur, begitu kota kedua langsung hilang. Berarti kota ketiga, keempat, kelima dan itu akan kalah. Paham ya? Itu yang ada dalam pikiran mereka. Tapi Yosua kembali mengingatkan, no, kebenarannya adalah ini. Fakta bahwa belum terjadi bukan berarti ini tidak benar. Ya, jadi banyak teman-teman dalam kehidupan kita harus bisa membedakan mana yang kebenaran dan mana yang fakta. Hanya karena faktanya IP-nya jeblok, karena ininya pilihan ini ditolak, apakah itu sebuah kebenaran? Belum tentu. Kebenaran didapat bukan dari fakta. Tapi kebenaran didapat dari apa? Dari pengenalan. Semakin Golden kenal saya, punya jam terbang bergaul sama saya, dia tahu orang semacam apa saya. Betul. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita juga punya keyakinan orang semacam apa Tuhan. Pada waktu dia ngomong, bisa dipegang apa enggak? Tapi kok faktanya begini, gak masalah. Bisa mengerti ya? Fokusnya bukan di fakta, fokusnya di kebenaran. Jadi siang hari ini, dua hal untuk kita memiliki segalanya, kata firman Tuhan. Lakukan apapun, ya, lakukan apapun supaya Tuhan dipermuliakan, nomor satu. Dan yang kedua adalah lakukan apapun untuk mencari kebenaran. Pertanyaannya, kok kemuliaan itu gimana ya? Kalau saya lulus dengan lulusan terbaik itu membawa kemuliaan Tuhan enggak? Kalau saya jadi lulusan terbaik di fakultas saya itu membawa kemuliaan Tuhan enggak? Menurut ini gimana? Bawa kemuliaan Tuhan enggak? Oke, bisa jadi ya, tapi belum tentu. Karena ada begitu banyak lulusan terbaik
juga nggak pernah membawa nama Tuhan dipermuliakan. Betul nggak? Nah, terus bedanya apa? Yosua pada waktu dia mengalahkan Kanaan, dia itu harus tunduk terlebih dahulu, mengatakan bahwa saya menuruti apapun yang jadi instruksi. Istilahnya, saya enggak peduli pengetahuan saya kayak apa, pokoknya apapun yang Tuhan suruh aku lakukan, cuman itu tok. Tuhan sebagai raja, titik. Jadi pada waktu dia menang, dia mengakui bahwa ini bukan karena saya. Ini aku menang di kota pertama bukan karena saya, di kota kedua bukan karena pintarku juga. Di kota ketiga juga bukan karena pintarku juga. Bukan karena dukungan rakyat, bukan karena faktor lain, karena faktor Tuhan. Itu yang dia katakan. Mari kita buka sama-sama di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Inilah arti dari mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini kata kuncinya, akuilah. Akuilah itu berarti gini, setiap saya mencapai nilai ini, berarti aku bilang ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang tolong aku. Setiap kali aku mencapai pencapaian ini, bisa melakukan ini, aku mengakui bahwa ini bukan aku. Ini Tuhan yang suruh. Ya, itu namanya memberi kemuliaan. Jadi pada waktu kita berprestasi, pada waktu hidup kita semakin sukses, pertanyaannya apakah kita masih mengakui Tuhan apa enggak? Apakah Tuhan itu masih dipermuliakan atau kreditnya hilang istilahnya? Kalau di film itu begitu buka selesai acara film gitu ya, ada kredit itu namanya enggak ada. Nama Tuhan itu enggak ada dalam ini kita. Enggak ada. Isinya ini karena aku loh, ini karena aku loh, ini karena aku mikir begini, ini karena mikir begini. Ya, jadi pada saat Tuhan dipermuliakan, itu pada waktu kita ngikuti perintah, instruksi secara mutlak dan kita mengakui seperti yang Yosua lakukan. Makanya tidak main-main bangsa Israel itu, pada waktu mereka masuk yang pertama dilakukan adalah kasih perintah yang tidak masuk akal. Seluruh laki-laki harus disunat semua. Coba kita pikir secara strategi militer. Semua laki-laki, oke, disunat pada waktu yang bersamaan. Kalau sunat zaman sekarang itu sakitnya kira-kira bisa 3 hari sampai 7 hari. Ya, buat yang belum mengalami coba dipikir-pikir lagi ya. Seperti itu sakitnya. Bisa enggak ngapa-ngapain. Kayak jadi powerless gitu ya. Kayak enggak berdaya. Mau aktivitas apapun enggak bisa. Nah, ini dilakukan bersamaan. Secara logika, apakah itu bukan strategi militer yang terburuk? Ya kalau aku ya mestinya ya gantian tuh ya. 1/7 pertama, 2/7 berikutnya, 3/7 atau dibagi 10% dulu. Yang 10 kalau saya loh yang jadi Tuhan loh ya, mestinya gantian tuh ya di rolling gitu loh. Ya ini semuanya kok. Begitu mereka di rolling terus ada satu yang dengar, oh mereka lagi nggak bisa apa-apa tuh, serbu gitu, habisin. Nggak ada cerita selanjutnya, betul nggak? Secara logika perintahnya Tuhan tuh nggak masuk akal. Secara militer konyol banget. Tapi dia cuma menyatakan, apakah kamu betul-betul tunduk mengakui aku sebagai raja? Atau kamu hanya menyebut tok? Gitu. Jadi kalau fokus utama ini benar-benar kita lakukan, apa tadi fokus utamanya? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin.